Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin melaporkan Pak Bupati bahwasanya kami Dinas Pertanian Sahabat Petani Bengkulu Tengah sekarang berada di BPP Merigi Sakti melakukan sosialisasi pelatihan tematik. Ini berasal dari dana DAK non fisik dan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Pada hari ini kita mencoba melakukan pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan air kelapa untuk herbisida, yaitu untuk gulma khususnya rumput-rumput maupun lalang. Nah, di sebelah saya ini Pak D yang menemukan pelatihan yang sudah mencoba dan melaksanakan ini di beberapa tempat di lokasi, dan ini akan kita coba kembangkan. Dan dari pihak UNIP juga sudah melakukan kandungan apa yang ada di dalam produknya Pak D ini, sehingga kalau itu nanti keluar kita mungkin akan kita patenkan bahwa itu adalah produk dari Bengkulu Tengah yang bisa dimanfaatkan oleh petani kita dalam rangka kita mengatasi kesulitan dari racun-racun yang sekarang kita tahu harganya begitu tinggi, dan salah satu yang ditemukan Pak D yaitu tadi ini bisa kita manfaatkan. Dan ada lagi inovasi-inovasi lain, nanti itu juga kita ikut dilombakan. Nah, kalau yang kemarin yang untuk herbisida ini alhamdulillah Pak D mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat juara 2 se-Provinsi Bengkulu. Nah, yang lain juga nanti akan kita ikutkan mungkin di Penas nanti. Itu ada juga pengolahan dari air kelapa untuk dijadikan kecap. Dan juga ada satu lagi inovasi kita di Dinas Pertanian ini yang berkaitan dengan pembakaran sampah tanpa asap, dan uap airnya bisa digunakan untuk pupuk. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan. Kemudian sebelah kanan saya Kabid dari Penyuluh akan menyampaikan kegiatan yang berkaitan dengan DAK non fisik ini. Silakan Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Pak PJ Bupati. Kami dari bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah beberapa hari yang lewat sudah melakukan pelatihan tematik di setiap BPP. Ini kegiatan BPP yang kelima. Kita mencoba untuk menyikapi yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, mahalnya harga pupuk, mahalnya harga herbisida. Jadi kami mengajak para petani, penyuluh untuk berinovasi. Kita tampilkan apa-apa yang dapat kita kembangkan di kelompok-kelompok tani. Salah satunya yang seperti disampaikan Pak D Sumadi sebagai narasumber pada hari ini. Dan juga beberapa BPP kemarin sudah kita lakukan juga pelatihan tematik, pembuatan kompos ramah lingkungan, ada pembuatan pupuk organik melalui kotoran sapi. Itu sudah kita lakukan pelatihan-pelatihan. Ini ada 5 BPP lagi, mungkin besok di BPP Pagarjati itu pengolahan hasil dari pisang, dari jahe, kita jadikan produk-produk olahan untuk kegiatan ibu-ibu khususnya KWT. Mungkin itu Pak PJ Bupati yang dapat kami laporkan untuk kegiatan di bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Sumadi, saya Ketua Kelompok Tani Sungai Suci. Benar seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas dan Pak Kabid bahwa saya selalu berinovasi. Saat ini saya sudah menemukan untuk mengatasi gulma di lahan pertanian, yaitu pembuatan herbisida sistemik menggunakan bahan bakunya air kelapa yang di Bengkulu Tengah ini sangat melimpah, belum digunakan. Maka dari itu saya manfaatkan untuk pembuatan herbisida tersebut. Dan saat ini lagi dibantu oleh BPTP dan pihak UNIP untuk meneliti kandungan-kandungan apa saja yang ada di bahan baku air kelapa dan campur-campurannya itu. Nanti dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan hasilnya dan akan saya serahkan ke Pak Kepala Dinas supaya kami mohon produk ini dipatenkan dan bisa dimanfaatkan, digunakan oleh para petani, teman-teman tani di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terima kasih. Demikian Pak Bupati, laporan dari Kecamatan Merigi Sakti. Insya Allah petani kita ke depan lebih sejahtera, lebih makmur.
Ya, Bapak Ibu, ini bahan-bahan yang akan kita apa? Bukan toa. Ya. Kelapa. Air kelapa yang sudah saya simpan kurang lebih 3 bulan. Ini baunya sudah asam. Kemudian ini belirang, Bu. Ya, belirang. Dalam satu ini 2 on. Belirang, ya. Di toko bangunan banyak. Ini ragi tape yang sering digunakan untuk buat tape. Ya. Ini jelasin nggak Pak Edi? Ya. Jadi begini Pak Kepala Dinas, kita sedikit menyalahgunakan ini ya, menyalahgunakan. Karena ini kayu laru. Ini biasanya digunakan orang membuat minuman toa. Tapi untuk kelompok tani akan kita gunakan untuk mempercepat proses fermentasinya ini. Nah, jadi kalau biasanya 1 bulan, kalau kita gunakan kayu laru ini Pak, ini bisa 2 minggu sudah bisa digunakan. Laru ini ya, kayu laru. Unik-uniknya. Ini sebetulnya mudah dibeli juga di pasar minggu itu yang jual rempah-rempah itu juga jual ini juga. Sini Ya. banyak Pak. Hah? Sini banyak. Banyak ya? Oh iya, di Kaur juga ada itu Mas. Saya pernah pelatihan ke Kaur, di sana ternyata banyak. Kemudian sesuai dengan program dari pemerintah teknologi tempat guna. Jadi menggunakan barang-barang bekas. Ya, menggunakan barang-barang bekas. Tapi nanti tolong Pak Kepala Dinas kalau memfasilitasi yang bekas. Kita menggunakan barang-barang bekas ya Bapak Ibu. Seperti ini pipa. Ini ada gunanya, ini bukan suling. Saya nggak bisa suling, misalnya diuntung. Ini sambung di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau mau diamkan saja di satu tempat itu ya juga bisa. Tapi nanti kalau mau menggunakan itu tetap disaring dulu supaya ampasnya tidak ikut masuk ke tank tadi. Karena kalau tank nanti akan sumbat ininya. Nah, yang sering kita lakukan itu kita suling. Karena menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi menggunakan ini, nanti misalnya siang ini kita masukkan ini, nanti malam udah mulai naik. Nah, supaya ini tidak meledak, kita masukkan ini. Ya, kita masukkan sini. Nah, di sini ditampung dengan ini cuma gambaran saja ya, nanti bisa buat lebih bagus lagi. Kurang lebih begini. Nanti ini menguap, dia akan pindah ke sini Bu. Ya, akan pindah ke sini. Ini nanti sini penuh. Sini tinggal ampasnya saja. Nah, kalau sini sudah tinggal ampasnya, ini boleh ditambah dengan air kelapa lagi. Paling ditambahkan yang seharusnya 2 bungkus, bisa ditambah 1 bungkus saja karena di sini sudah ada. Kemudian raginya begitu juga. Jadi ini tidak membuang saja, tapi kalau udah disuling, setelah selesai habis kan dibuang, baru buat lagi. Sayang Bu, ya sayang. Jadi ini saya lebih ke Bu adalah bapak-bapak. Nah ini yang sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi, sudah boleh dicoba. Dicoba disemprotkan maksudnya. Ya, ini sudah jadi. Jadi kata Pak Kabid, nanti Pak D setiap korluh itu bahannya ditinggalkan untuk uji coba, biar bisa membuktikan memang benar adanya. Kalau ini kita bawa pulang kan nanti wah itu Pak D itu ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau ini
ini saya siapkan, nggak mahal-mahal. Ya. Jadi silakan nanti dicoba Pak Korlunya disemprotkan. Kalau misalnya orang mati, nelpon Pak D. Orang mati Pak D. Jadi itu. Kenapa saya menggunakan beliran di tanah kelahiran Pak D di lereng Gunung Merapi? Itu setiap 3 bulan sekali banjir Pak, banjir dari gunung lahar. Yang dikeluarkan apa? Beliran. Nah, kapan sudah banjir lahar itu, di kiri kanan sungai itu setengah tahun tidak tumbuh rumput. Nah, setelah saya tanya sama orang tua sana, ini pengaruh dari beliran itu. Jadi saya pikir, wah ini bisa dibawa ke Bengkulu ini untuk apa? Untuk racun di Bengkulu. Nah, jadi tadi saya katakan kita kembali ke alam. Saya kalau ada kandungan apa, Pak D kok bisa ini, saya nggak tahu. Itu urusannya adik-adik yang kuliahan itu. Tapi saya menemukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Itu ya, yang ada di lapangan. Tapi insya Allah Pak Kepala Dinas ini dari UNIP sudah mulai mengelek, nanti hasilnya akan dikeluarkan. Jadi ada kandungan apa itu nanti bisa dijelaskan lebih lagi. Ya. Ini cara menyambutnya. Ini lagi ya Bapak Ibu. Sudah digiling dan itu lebih halus dari itu sebenarnya Pak. Iya ya, gilingnya ini kok nggak halus ini. Karena yang gilingnya bapak itu. Ya. Ini cuma 4 liter ya Bapak Ibu, bukan 5 liter. Kalau 5 liter kepenuhan. Nanti pas ini dia 4.000. Jadi ini 4 liter, cuma 4 liter. Jadi kalau 1 liternya itu 2 ounce. Jadi kalau 5 kali. Nah, ini agak kelebihan dikit, belirannya nggak apa-apa boleh. Tidak masukkan ini. 1 liter tadi berapa itu Pak? Apa ininya? Kayunya. Kayunya nggak usah diburu-buru, yang penting dimasukkan. Ini kuat ininya. Kita aja. Ya, dikit aja. Kira-kira. Anda tidak pakai itu Pak, ada apa? Nggak apa-apa, tapi agak lama. Ya harus 1 bulan paling tidak. Ini untuk mempercepat prosesnya. Amin PRA gue kita Dah, kemudian kita aduk-aduk. tidak dihaluskan Pak. Nah, apa ya? Kayu. Kayu nggak? Nah, kita aduk-aduk, kita tutup. Nah, ini kalau nggak mau disuling, kalau mau disuling ya seperti tadi setelah diaduk, dipasang ini, dibuatkan ini, pakai panalon boleh, pakai selang seperti ini juga boleh. Pakai selang sini juga boleh masukkan.
Nah nanti kalau ini sudah reaksi kayu larunya ini akan apa mendidih kan? Nanti ini sekarang segi 4 nanti bisa bulat. Makanya kalau misalnya tidak disuling ini harus dilubangi biar angin keluar jadi dia tidak pecah. Ya. Oke Bapak Ibu, itu mungkin ada yang kurang jelas, mau lebih jelas lagi silakan ke depan aja Pak Ketua. Ini habis pencampuran bahan ini nanti apa di suatu jam nanti bisa kita langsung gunakan ke lapangan? Belum. Ah, belum. Itu butuh waktu berapa lama? Ini kan 2 minggu. Oh 2 minggu dengan air. Ya. Oh ya. Jadi air kelapa itu paling lambat atau paling cepat ya Pak kira-kira? Kalau pas kira sudah kita ambil, kira-kira ini kan kurang waktu 2 minggu Pak ya? Ya. Iya. Ya. Hari ini langsung buka hari ini kelapanya dicampur gini sekitar 2 minggu lagi Pak ya? Tapi harus pakai ini. Oh pakai ini? Harus pakai laru. Oh. Pastinya. Iya iya. Kalau nggak pakai ini ya harus 1 bulan. Iya iya. 1 bulan. Jadi ini mempercepat. Iya. Jadi kalau tidak disuling Mas, ini lebih baiknya ini dibuatkan lubang di tanah. Sudah dicampur masukkan, tapi dikasih jalan udara itu udah. Nanti dia akan baunya akan berubah, agak asam-asam kayak tape. Nah, itu artinya jadi. Ya itu ya Pak. Terima kasih. Ini buat repot dorong dagang keracun ini. Jangan menggunakan ini ya Bu, jangan menggunakan Ajinomoto lagi, jangan menggunakan micin lagi. Tuh, sayang micin itu untuk campur nanti bapaknya marah, oh pemicin cepat habis ini kan. Lagunya Dari bapaknya Pak. Enggak apa-apa. Bapaknya yang ngasih. oh iya. Jadi itu pengganti ini laru itu bisa diganti dengan bawang putih ya, dengan bawang putih. Tapi nanti nunggu kalau bawang putih murah. Sekarang kan bawang putih mahal. Nah, itu bisa mempercepat juga itu Pak ya. Sudah cukup? Siapa? Alhamdulillah bisa dapat. Oh ya. Silakan tanya. Nanti kalau udah ditutup tanya bayar. Ya. Ada satu. Ya monggo silakan. Nanya lagi nih Pak. Ya silakan. Berapa Pak kira-kira biaya dalam 1 liter? Itu aja. Oh ya, itu aja ya. Ini kalau 1 liter itu ragi itu 1 bijinya kan 1.000 ya. Iya. Nah, 1.000. Kita perlu 5, berarti 5.000. Iya. Belirannya ini satu bungkus ini 3.000. Kita hanya menggunakan separuhnya untuk 1 liter. Nah, taruhlah berarti 1.500, 4.500 ya, 4.500. Oke, ininya beli. Mungkin orang-orang pesta kalau tolong dikumpulin, saya beli 1 liter 500 rupiah, pasti dikumpulin, diminta aja dikumpulin. Nah jadi cuman berapa Bapak Ibu, nggak nyampe 10.000 ya, nggak nyampe 10.000. Apa itu nggak sangat membantu Bu, Ibu PPL ya? Wah dari tadi diam-diam. Jadi tidak sampai 10.000. Oke lah, kita besarkan 10.000 karena nanti kalau sudah banyak yang mempraktekkan berebut air kelapa itu. Kalau Pak Korlu, Bapak kalau BPP 500 rupiah, nanti ada yang lainnya sama saya aja 1.000. Ya boleh kita beratkan 10.000. Contohnya, saya dulu pernah buat usaha areng tempurung. Dulu murah, saya ngambil aja. Sekarang sampai sekilonya 1.000. Nah ini, karena biasanya kalau sudah ada yang mencoba,
itu semuanya akan ikut. Nah, itu pengaruh juga. Nah, saya Pak Kepala Dinas sudah dibicarakan sama PMD termasuk Pak Kabid. Jadi ini sangat untuk sekarang ini PMD juga lagi menggiatkan tiap-tiap desa ini bumdesnya diaktifkan. Nah, jadi nanti ini kan bisa diolah oleh bumdes. Yang buat ibu ketua kelompok tani, nanti bumdes beli. Nah, dia buat mereknya, buat ininya, dibeli nanti dijual sama bumdes di desa kita. Jadi mumpung nanti belum di ini, sekarang kita siap-siap aja, Bu. Kita siap-siap aja, ya. Ya. Tambah ekonomi juga tuh, Pak. Ya, benar. Kalau saya bilang ekonomi. Jadi demikianlah, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham, sudah siap mencoba, dan saya siap mendampingi. Ya, saya siap mendampingi, asal dijemput, pulang diantar. Nggak usah mikir-mikir, kita sama-sama kelompok tani, sama-sama di bawah naungannya Pak Kepala Dinas Pertanian. Ya, nggak usah mikir, Pak itu berapa biayanya, nggak usah dipikir berapa mau ngasih, enggak, itu aja. Belum tadi begini.